Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzina wara quluba ibadihil muttaqina binuri kitabihil mubin. Wa ja'alal qur'ana sifa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. 29 ayat. Jadi ayat 29, tadi udah kita baca semua ya. Alhamdulillah. Jadi kita oleh saya ayat ya. Ayat tapi paling enggak ini 14. Ayatnya gandengan gitu, Pak. Enggak bisa dipotong. Nomor 14. Ayat 1. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bahwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza samsu kuwirat. Iza apabila as-samsu matahari. Samsu matahari. Kuwirat digulung. Matahari digulung. Kuwirat digulung. Ai lufifat waduhiba binuriha. Artinya matahari digulung itu adalah waduhiba, dihilangkan. Duhiba itu katakan dah apa itu pergi hilang ya. Duhiba dihilangkan, matahari digulung dihilangkan, binuriha dengan cahayanya. Jadi matahari digulung cahayanya hilang. Kita nggak bisa bayangkan kalau matahari hilang, cahayanya hilang mau apa gitu. Nah, kalau kata orang Jawa mesti peteng gedet leli mengah. Kocar kacir nggak itu? Kocar kacir, mati lampu kocar kacir. Dulu sing padam matahari itu. Oke ya. Mungkin nggak? Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Karena kekuasaan Allah itu mutlak. Nggak bisa diintervensi oleh siapa. Nah, paling sekarang nggak boleh diintervensi. Terus apa lagi? Wa idzan nujumun kadarot. Wa idza dan apabila an-nujum, nujum itu bintang. Tapi jamak. Nujum itu bintang. Wa idza dan apabila an-nujumu bintang-bintang. Ya, semua bintang. Pokoknya namanya bintang semua. Itu nujum, ya, jamak. Wa idza dan apabila an-nujumu, semua bintang-bintang itu kadarot. Gunting, usianya onta gunting itu sangat berharga waktu itu di Timur Tengah kayak di Arab itu ya. Onta yang gunting itu kan mahal, Pak. Karena apa? Peternakan itu kan kalau peternaknya gunting itu sesuatu yang mahal, makanya dijadikan sebagai usirat. Waidal isaru usirat. Dan apabila onta-onta yang gunting itu an-nukul hawamil, unta-unta yang gunting itu ya hamil itu. Hamil itu gunting. Utila ditinggalkan. Unta-unta yang gunting ditinggalkan. Artinya unta pada waktu itu adalah merupakan suatu harta yang berharga. Apalagi yang gunting kalau di sana. Kalau kita ya sapi ya. Berharga bagi orang-orang. Artinya turikat bila ro'in au bila habin lima zahum minal amri walam yakun malun ajaba ilahi minha. Jadi maksudnya ketika onta-onta yang gunting itu ditinggalkan, artinya ditinggalkan adalah bila ro'in tanpa ada penggembalannya lagi.
Yang pengembalanya udah kontang panting, lu nggak ngurusin nontonnya, yang mau bunting mau enggak, yang penting awalnya selamat. Awalnya Selamat. iya, yang penting awalnya Selamat. iya, selamat. Bila ya, aku bila halbin, aku tidak diperah susunya. Udah nggak ada lagi yang memerah susu. Merah susunya dijualan, susu onta. Boro-boro mikirin merah susu, mikirin awal dewi. Dua, yang ketiga itu. 5 dahahum, karena urusan yang menakutkan mereka. 5 dahahum. Kenapa semua ditinggalkan? Ada urusan-urusan yang membuat dirinya takut. Ya kan? Makanya kadang-kadang ini peringatan. Kita kadang-kadang hanya untuk perkara itu malah yang ekstrem itu mengatakan gini, manusia itu sekarang udah banyak yang tidak kenal Tuhan. Kalau manusia-manusia di zaman akhir ini kebanyakan apa namanya ya? Ya mempertuhankan harta, tahta, wanita kan gitu lah. Ya kan enggak? Tapi coba giliran kejadian seperti itu nggak ada gunanya semua. Nggak akan ada gunanya semua itu. Nggak dipikirin Pak. Hilang belas itu, nggak kepikiran belas itu. Malah kemarin diceritakan jangankan cuma kekayaan. Emak lari anaknya, anak lari emaknya, bapak lari anak, ya kan? Suami lupa istri lupa, yang penting puntang banting karena dengan urusannya masing-masing. Makanya Islam itu yang ada dalam diri kita sebetulnya. Dan Islam itu mengajarkan dinut tauhid kita. Dengan dinut tauhid diharapkan orangnya itu mampu mandiri. Mandiri. Kalau zaman saya muda dulu ada istilah, mungkin yang seusia saya ngalami ya Pak. Dulu ada istilah namanya berdikari. Ada nggak rokok berdikari? Dulu ada namanya berdikari. Itu istilah berdiri di atas kaki. Betul ada ya? Coba lah, kamu sadar bahwa kamu itu hidup berdiri di atas kaki sendiri. Nggak bisa sampai berdiri tegak pakai kaki orang lain. Coba. Artinya diri kita ini jangan tergantungan dengan orang lain. Tetap aja kamu akan bisa tegak hanya menggunakan berdiri pada kaki sendiri. Nggak bisa pakai. Lihat ketika ada urusan ini. Tetap aja ujung-ujungnya diri sendiri. Yang lain mau ditinggal semua. Kalau gunanya yang selama ini dianggap hebat, selama ini dianggap andalan, selama ini dipuja-puja. Begitu ada perkara begitu, ontak bunting ditinggal yang ngangon. Susunya orang diperas. Karena ada urusan-urusan yang 5 dahahum minal amri daripada urusan yang mana. Walam yakun malun ajabah. Walam yakun dan tidak ada malun harta kekayaan. Walam yakun malun tidak ada harta benda, tidak ada harta kekayaan ajabah yang lebih mengagumkan ilaihim terhadap mereka minha daripada isharun. Padahal waktu itu onta bunting itu ya adalah harta benda yang paling berharga yang tidak ada melebihi berharganya dari onta bunting. Ditinggal nama yang angon susunya nggak hanya karena perkara lintang jatuh, gunung meledos, gimana kira-kira? Rasa gunung meledos mau lindungnya loh Pak. 8 skala liter loh. Ayo kali anu. Jadi gunung meledos Pak. Biasa tidak sama apa macam-macam itu.
Ya kan Pak? Itu udah sering kejadian itu dan kita menyaksikan. Hanya sayangnya memang dasar kita. Ketika ada kejadian gitu tidak dijadikan pelajaran. Padahal kemarin dinyatakan ini libro pelajaran buat kita. Tapi kita cuma jadi tontonan yang menyenangkan. Seneng nonton itu. Mungkin ditonton tonton. Tapi nggak jadi pelajaran apa-apa buat kita. Nggak ada manfaat apa-apa. Iya kan? Nah, itu tanda-tanda Pak. Bahwa kita sudah mulai eling lan ora was. Nggak usah kita ini untuk diri kita aja sendiri, diri kita sendiri. Kira-kira begitulah. Nah, dari lanjut paham ya? Wa idzal wuqusu kusirat. Wa idza dan apabila al wuqusu, ya, wuqusu itu apabila binatang-binatang yang liar, apa ya? Kewan-kewan alasan Pak. Ya, wuqus itu. Kusirat dikumpulkan. Binatang-binatang buat kumpul jadi satu nanti. Coba deh, ketika ada tanda-tanda gunung mau meletus, apa yang Bapak pernah tahu? Macan, monyet, itu ada keluyuran lari ke kampung-kampung berburu rumah. Enggak ada Pak, apa panas tempat itu. Makanya ada tanda-tanda kok monyet pada turun ke kampung ini di rumah orang. Ada tanda-tanda itu kalau orang dekat gunung dia minta ini. Harus gunung harus berdas. Benar nggak? Iya. Kumpul binatang-binatang buas karena memang semua nggak kuat ada di tempat itu. Itu fakta ya. Tanda. Kusirat. Hari Jumat berkumpul bajal baksi. Sudah hari Pak Pasu. Wa idzal biharu sujirat. Wa idza dan apabila al bihar itu lautan, samudra. Bahar itu bahari itu laut. Namanya bihar, lautan. Sujirat ya. Dipanaskan. Air laut jadi panas. Karena kan laut itu biasanya dikelilingi gunung-gunung katanya biasanya ya. Ya gunung-gunung itu udah mau meletus kan di dalam itu ada namanya dapur magma atau apa itu sama di sekolah. Itu kan api besar itu. Air laut itu bisa sampai panas. Sujirat panas, takbir. Ukidat basorot naron ya. Dan itu ya. Maka jadilah lautan itu naron seperti api panas. Wa idzan nufusu zuwijat. Dan apabila roh nufus di sini diartikan roh. Ya. Nanti kalau kita bahas secara khusus sebetulnya kita harus tahu ya nafsun sama rukun nanti kajian khusus dari sini. Ini pemaknaan secara umum nufus menjadi roh, tapi ya sebenarnya dia ada juga. Nah roh dan nufus itu baru satu, tapi hanya mempunyai fungsi yang berbeda. Nanti di badan itu saja. Karena cuman kadang-kadang orang salah paham. Roh dianggap jiwa. Karena jiwa itu nafas. Nafas dianggap hawa gitu kadang-kadang. Ada hawa ada nafsu gitu ya. Ini kan kita nggak pernah kan ngaji secara khusus kan nggak pernah. Pokoknya nafasnya supaya gampang ya roh. Nah roh sama nafas itu dulu datangnya bareng. Terus yang macam-macam, yang gentayangan sono sini, yang obat mabit itu sebenarnya bukan jiwa. Jiwa itu anteng, jiwa itu mutmainah. Nafsun itu mutmainah. Yang pontang panting, yang obat mabit, yang itu roh. Kenapa pontang panting roh? Roh adalah sesuatu yang mudah kena pengaruh, terpengaruh, terpedaya. Makanya nggak ada nafsu gentayangan, yang ada nggak roh gentayangan. Ada nggak jiwa gentayangan? Nggak ada.
Di mana-mana dong dia roh. Kenapa? Dia yang mudah terpengaruh. Sehingga dia juga yang mudah terpedaya. Beda dengan jiwa. Itu nanti jangan sekarang lah. Ini waktunya Pak. Ini nanti kalau sampai mengajar satu ini nanti saya kebablasan. Ini untuk urusan barang rakyat toh. Tapi bisa dirasakan. Nanti. Waizan nufusu duwijan. Dan apabila roh-roh, ini berarti banyak ini. Roh-roh, nufus itu jamak dari nafsu. Roh-roh, zuwijan. Itu dipertemukan dengan jasadnya. Kurinat biasa jiha. Kembalikan lagi ke jasad. Di roh-roh itu kembali ke jasad. Kok harus dikembalikan ke jasad? Karena rohnya gentayangan. Nggak tenang dia. Nah, nanti suatu ketika roh itu kembalikan ke jasadnya. Itu demikian. Kurinat biasa sihir. Dikumpulkan lagi sama jasad. Wa'idal mau'u jatuh. Dan apabila al-maudah ini wa'idal mau'u jatuh. Wa'idal dan apabila al-maudah bayi-bayi ya, dari waladah maupun bayi-bayi ada tamar buta berarti. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup. Di zaman dulu itu ada orang yang berkeyakinan ya, meyakini bahwa orang yang punya anak perempuan itu aib. Karena orang anak perempuan itu lemah, tidak bisa diajak berjuang. Sehingga kalau punya anak perempuan izin, malu. Sehingga sampai ada orang yang kalau punya anak perempuan dibunuh. Hidup-hidup dikubur hidup-hidup ada. Salah satunya adalah sahabat Nabi, sahabat Hidayah, Umar bin Khattab. Dan apabila nanti bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup itu, al-jariyah, tutfalu hayatan, anak perempuan yang dikubur hidup-hidup. Khawfal ari wal hajat ya, karena takut tercela dan takut miskin aja, bikin miskin aja anak perempuan ini. Jak madul rakuat, kayak boleh kayu rakuat, tidak buang rakuat, mangannya akeh, senangannya jajan, ya bikin miskin. Orang dulu merasa gitu, dasar matre, ngono barang aja. Iya, mas kawin dilarang, bikin pacar. Takut dapat masalah dan takut fakir. Suilat biaya dan bin. Ketika bayi-bayi perempuan yang dikubur itu nanti ditanya, ya, tapi kita dikotiriha, ya, tanya apa sih kesalahannya, apa sih dosanya anak bayi perempuan kok dibunuh itu? Nanti dipertanyakan, diminta pertanggungjawaban. Bi'ani dan bin kutilat. Apakah dia dibunuh gitu ya? Karena apa? Dosa apa? Bi'ani dan bin. Disebabkan dosa apa? Kutilat dia dibunuh hidup-hidup. Nanti bertanyakan. Wa idza sukufu nusirat. Wa idza dan apabila sukufu catatan-catatan amal, sukuf, ini sukuf. Catatan juga kan, ini catatan wahyu kan gitu ya. Nah sudah nih, tapi sukup ini disebut juga catatan-catatan amal, lembaran sukup itu. Ini menjadi mushaf, berisi lembaran-lembaran. Nah, lembarannya itu sukup, lembaran sebagai catatan. Itu ada di rumahku juga ada. Nah, oh itu papan, mahfud yang dijaga, itu untuk mencatat. Jadi sebelum kita diciptakan catatannya sudah ada.
disukupi. Wa idza sukufu, dan apabila catatan-catatan amal, sukupul amali nusirat, dibuka. Nanti catatan amal itu dibuka. Sudah dibuka belum? Ora kober. Ora kober. Padahal diperintah. Ikra kita baca. Cukup yang dikumpulkan berisi catatan-catatan itu disebut ki. Nah, ini disebut juga ki. Kita pada istilah cukup yang berisi catatan. Nah, kalau udah jadi catatan banyak itu ya udah dibaca apa belum? Nah, apabila catatan-catatan amal itu sudah mulai dibuka, artinya orang nggak bisa mengira, nggak bisa buat alasan, nggak punya hujah, nggak punya dalil. Karena apa? Kasunyatan Pak yang dijadikan nanti Pak, bukan pinternya debat, bukan pinternya ngejalin, kasunyatan nanti yang akan menjadi kebenaran itu kasunyatan. Kita nolong dibuka. Baiklah sama opositor. Dan apabila langit itu dilenyakan, langit dilenyakan, seset itu kalau kayak itu. Banyak. Musibah itu seset itu kan. Kemudian wa idzal jahimu su'irat, langit diseset, neraka jahim su'irat, dinyalakan bulat-bulat neraka jahim. Panasnya kayak apa? Su'irat panas. Wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga didekatkan. Jadi surga itu di apa zaman kulit suatu. Apa yang zaman kesini mau nyari? Oh, surga itu dekat. Rasanya tinggi. Halo. Apa zaman raweh kok boleh suaraku? Mau suaraku itu tidak. Jadi Islam itu apa pol Pak? Namun itu Islam apa pol? Ini mau suaraku. Mana mau Islam misalnya ini Allahumma anta salam. Assalam itu engkau sebetulnya. Selamati sampeyan. Allahumma anta wa minkas, dan darimu lah assalam. Wa ilaika yaudus, dan kepadamu lah kembalinya assalam. Fahayina robbana bis, maka hiduplah kami wahai Tuhanku bis salam, dengan assalam. Wadkhilna jannata darus, dan masukkan aku ke dalam surga darus, rumah assalam. Di rumah aja di surga di tunggu nanti apa nanti? Kapan mulai nanti. Kalau dicari kan ujungnya ketemu. Sudah berapa puluh tahun gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekerjaannya cuma dua. Kalau sampai pengen surga, pengen untung, pengen sukses, cuma dua. Enggak banyak. Sepi yang pamrih, rame yang gawe. Yang bikin kita nggak punya prestasi, nggak punya nilai, karena pamrih Pak. Ngomong apa-apa pamrih sih. Gawe ini orang pakai jelas, ngomong tok aja. Ngomong teori. Hah? Bala-bala pinter gaweane ora. Ayo kita gini pas wayah plek ya ora ono. Kita harus berpegang teguh. Wa tasimu bi hablillah jami'an. Pegang teguh kita dengan tali Allah.
dengan kabelnya Allah, jami'an. Kita harus membentuk jamiah, kita harus berjamaah. Teori. Lerono itu pilihan apa? Akhirnya apa? L4. Lalu lagi. Hari ini dengan ini. Apa orang komandani, apa sing komandani, apa piye? Hansip pendek komandan, Hansip pendek komandan. Masa jamaah rano imami. Benar. Itu yang bikin kita nggak enak sebetulnya. Itu kayak Islam tenang. Cuma dua. Sepiin pamrih, ramein. Udah kamu beramal ya. Kita kadang-kadang nggak beramal itu Pak. Emang kita apa kita Pak? Warin pun 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta. Pasti nanti gantinya lebih banyak lah. Gak ngomong, saya yakin pasti gantinya lebih banyak lagi. Ameh dong, berarti nggak tadi dong. Pokoknya kelas banget Pak. Lo baik, padahal dalam hati pasti gantinya lebih banyak. Memang kudu begitu sama Allah. Belum Islam. Islam itu menyerahkan diri mana? Berserah diri apalagi itu cuma uang. Diri aja rela diserah. Berserah diri. Enak-enak uang Pak, pasrah itu. Aman kita pasrah itu. Itu enak. Akan udah diserah. Ya, salah satu tanda kita diterima, yang kita serahkan itu diterima, amal diterima. Itu yang udah nggak diakoni. Kita serahkan HP ini sama Andri. Kirinya ini HP diterima. Itu kalau saya nggak ngakoni. Nah itu saya HP ku belum diterima. Ya. Belum diterima tadi, ya kan? Baru diserahnya ya. Ceblok. Dirinya ceblok. Belum keterima ini ngamalnya ceblok. Untung ceblok kalau jauh tuh. Aku mau pecah. Oke. Makanya coba dah. Allah itu sampai bilang wal asri innal insana lafi demi masa. Ini semuanya buat waktu. Apabila itu waktu bukan? Apabila dihancurkan, apabila bintang dijatuhkan, apabila lautan dipanaskan, apabila ini waktu. Jangan sampai terjadi apabila itu. Makanya sampai balas demi masa, demi waktu. Innal insana lafi inna sesungguhnya al insana manusia. Udah inna sesungguhnya al insana manusia la. La-nya nggak panjang. Lafi nggak boleh, lafi nggak boleh. Lafi saya boleh balik. Pendek dipanjangkan itu maknanya berubah. Bukan nggak boleh pakai laku, boleh jangan pakai laku, tapi jangan berubah aturan. Karena berubah mana? Lafi bener-bener di dalam khusrin kerugian. Jadi semua manusia itu nggak ada yang untung. Semua pasti dalam kerugian karena pakai sesungguhnya. Terus diistisnakan di tengah-tengah ilah kecuali satu apa? Alladzina amanu. Iman. Terus iman berarti gandengannya wa amilus sholihat. Amilus sholihat itu gawe Pak. Iman itu artinya percaya. Iman kepada Allah, percaya kepada Allah, udah percaya kepada Allah lah, harap apa yang kau percaya dari Allah? Allah itu maha kuasa, lah ini maha kuasa kok. Allah itu maha kaya, Allah maha pengasih, dan Allah nggak pernah butuh apa-apa dari kita. Lah kok ngamal aja, nanti pasti gantinya lebih.
Dia lebih tahu. Biasa saya bilang, kalau saya itu sudah tahu sebelum saya masih tahu. Gak tahu mau yang jadikan. Jadi nggak harus didikte, nggak harus diajarin gitu kita ya Pak. Terus nggak harus diingatkan gitu loh. Oh yang suka lupa kita, dia mengingat kita terus. Kita tidur aja dia masih ingat. Bahkan lata kudu sinatu, malah tahu nggak pernah ngantuk, nggak pernah. Iya terus. Oh lali repot harus itu jalan. Nah itu makanya ajaran seperti yang pamrih, rahmat yang gawe itu yang top. Ikhlas itu sebetulnya. Kenapa makanya surat Al-Ikhlas yang dibahas tentang Allah, Pak, tentang Tuhan, tentang akidah, tauhid, malah nggak bahas ikhlas. Tapi suratnya namanya Al-Ikhlas. Itu kadang-kadang nggak paham. Ya kan? Anggap terawih itu Al-Ikhlas. Harapannya bukan terawih ikhlas. Coba kejawan kita. Swemen. Terawih rukuin, wah rukuin. Ya, maka mereka jahimu suirat neraka dinyalakan jahim, mereka janatu uzlifat. Dan apabila surga itu, apabila bisa ketika, apabila surga itu didekatkan dan ketika surga itu jadi surga itu, apa sama boleh? Jadi surga itu didekatkan. Untuk siapa? Nanti di surat lain ada wa uzlifatil jannatul lil muttaqin. Surga itu didekatkan untuk orang-orang yang takwa. Oke ya. Bisa ini. Jadi udah tanya. Alimat nafsun ma'adorot, maka tiap-tiap jiwa, ajaran jiwa nih. Alimat tuh mengetahui nafsun tiap-tiap jiwa ma'adorot apa yang telah dikerjakannya. Jadi ketika cukup catatan amal dibuka, setiap jiwa ini melihat catatan amalnya. Ketika melihat catatan amalnya baik, berseri-seri wajahnya kayak kemarin. Ketika melihat catatan amalnya hancur, udah langsung berhenti. Sampai mana kan? Belum ya? Fala usimu bil kunas, al jawaril kunas. Sungguh aku bersumpah bil kunas dengan bintang-bintang, al jawaril kunas yang beredar dan terbenam. Jadi apa? Allah menggunakan sumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Yang bintang-bintang itu nanti juga dijatuhkan. Bahaya ya, dijadikan perintah berarti sangat sangat penting urusannya. Walaili idza as'as. Dan bersumpah dengan malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya. Wasubhi idza tanafas, dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Fajar mulai menyingsing. Mulai naik. Makin lama makin terang. Waktu terbit fajar ya, itu waktu subuh, itu udah imsak itu. Udah nggak boleh itu makan minum, nggak boleh karena sudah subuh. Nah, nanti menyingsing itu nggak ada sholat ba'da subuh, karena matahari udah mulai menyingsing. Nah, nanti begitu ada naik ada duha. Itu ada fajar mulai menyingsing. Ya, masuki kita tanafas. Innahu laqulu rasulin karim, innahu sesungguhnya Al-Qur'an, ini artinya Al-Qur'an. Sesungguhnya Al-Qur'an itu laqaulu rasulin karim, sungguh mengucapkan rasul utusan Allah yang mulia. Siapa? Allah Ta'ala wa huwa Jibril. Jadi Quran itu perkataan siapa? Al-Qur'an itu perkataan siapa? Rasul yang mulia. Rasul yang mulia itu siapa? Jibril. Kita kan marah kalau kita bilang gitu. Bang marah. Tadi Quran mengatakan
Al-Quran ini benar-benar ucapannya Rasul yang mulia, yaitu malaikat. Ini ada. Jadi kita bilang apa? Bilang apa? Iya. Mana? Kemudian dari Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad. Di Quran itu kapan apa? Ya, orang ya. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar ya ucapan Rasul yang mulia. Cuman kemudian namanya utusan itu kan hanya membawa sesuatu dari yang utus. Paham ya? Nah, mungkin ini artinya Allah yang berfirman kepada Jibril. Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, kan berarti ucapannya Jibril yang menyampaikan ke Nabi Muhammad, tapi datanya dari Allah. Ya. Ini kan dari Jibril, berarti ucapan Nabi dicatat oleh sahabat, jadi ini ucapan Nabi berasal dari ucapannya Jibril. Biar pahami ya. Hanya banyak mengatakan Al-Quran itu bukan firman Allah, karena kadang-kadang berpendapat gitu. Kita harus untuk itu, biar tidak jadi masalah. Ya. Bahwa Jibril ujifa ilahil li nuzulihi bihi, yaitu menurunkannya itu melalui malaikat. Dikuatin enggadil arsi makin ya, yang mempunyai kekuatan, Jibril kuat, yang sangat kuat. Jibril sangat kuat. Enggadil arsi makin ya, di sisi Allah yang mempunyai aras yang mempunyai kedudukan. Mutoin sama amin. Mutoin yang ditaati di sana, yaitu di alam malaikat itu amin yang dipercaya. Malaikat Jibril itu ditaati sama malaikat yang lain, pemimpin para malaikat. Dan dia katakan wama sohib hukum bimajnun, dan temanmu itu bukanlah dia orang yang gila. Jadi Nabi Muhammad itu yang dibilang sama orang-orang kafir, anda majnun, dianggap gila Muhammad itu. Karena apa? Dia melakukan sesuatu yang berbeda dengan umumnya orang jahiliyah itu. Jahiliyah itu bukan butuh pintar. Cuma itu nggak mau ngakuin aja gitu, nggak menurut Nabi Muhammad. Malah Nabi Muhammad dianggap majnun. Orang berbeda kalau masyarakat itu wedan udah gila itu. Padahal Al-Quran juga menyatakan kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, niscaya mereka menyesatkan kamu dari jalan Allah. Tapi ketika kita bertahan untuk nggak ikut-ikutan, dianggap gendeng. Saya ngomong yang sebenarnya dianggap gendeng loh. Jenenge poso yang penting nyawan, orang mangan, orang ngombe, orang rokokan, orang kalau bojo jenenge poso. Boleh mangan ngombe jenenge ora poso. Gendeng itu. Gendeng itu apa gendeng. Ya. Padahal benar memang begitu kan, kalau itu umumnya orang kan kayak gitu. Nah kalau ini ngomong ya, asal begitu juga udah. Main ya, kita nggak bisa. Yang dibilang gitu. Jadi malaikat Jibril yang bilang, ini teman kamu itu si Muhammad itu bukan orang gila, bukan. Walakat ro'ahu bil ufukil mubin, dan sungguh ro'ahu dia melihat Jibril, dan Muhammad itu melihat Jibril bil ufukil mubin, di ufuk yang terang. Jadi Nabi Muhammad itu benar-benar pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya gitu loh. Tetapi orang bilang itu orang gila itu. Namanya diperlihatkan bisa, kalau melihat ya diperlihatkan. Kalau Allah mau memperlihatkan kan nggak ada masalah. Ya kan? Kan tidak semua orang bisa melihat. Jangankan melihat yang itu. Royatul hilal itu semua orang bisa melihat nggak? Enggak kok, yang melihat cuma orang-orang tertentu. Ulama-ulama.
Kita juga nggak pernah lihat kan? Nggak pernah. Gitu. Nabi Muhammad pernah melihat Jibril dalam bentuk asli. Kalau waktu di Madinah, Rasulullah melihat Jibril dalam bentuk anak muda yang rambutnya panjang, rambutnya putih, dan sahabat-sahabat itu menyaksikan. Membo gitu loh. Tapi Muhammad pernah melihat sendiri, maka dibilang tidak. Wa ma huwa alal ghaibi bidonin. Dan dia bukan untuk menerangkan yang gaib bidoninin sebagai seorang yang pasti nggak bidonin itu dengan pikir. Dia tahu ya diterangkan, apa yang dia tahu ya jelaskan, walaupun itu perkara yang gaib, memang nggak mau menyembunyikan kebenaran. Oh, dia tahu nih, masih harus dianggap gila ya secara pokok. Nah, kebelakangan ini kan kebenaran nggak boleh disampaikan. Ya kan? Ini takut dianggap gila kan gitu. Nah, memang enggak. Apa yang dia disampaikan kebenaran. Kayak kesinian. Pandang kita. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Dan Al-Qur'an itu nggak mungkin ucapan setan. Jangan masa Al-Quran dikasih Quran yang bukan nas kok. Dia bukan ucapan setan. Fa'in akan sabun, maka kemanakah kamu akan pergi? Coba, sekarang kalau kita fa'in akan sabun, kita ketemu orang fa'in akan sabun. Kamu kemana kau pergi? Kemana kita ini mau kemana coba? Ujung-ujungnya mau kemana? Fa'in akan sabun. Hah? Udah saudara-saudara kita yang udah kemana sih dia pada udah nyampe di kuburan semua. Mbak kita udah nyampe kuburan, nah, kita sekarang mau kemana? Sama aja kan? Ayo. Ayo tetap. In huwa ila dzikrul lil alamin. Huwa Al-Quran itu tak lain dan tak bukan adalah ya, melainkan zikrun itu ya pelajaran sebagai peringatan, mengingatkan kita harusnya kan baca Quran ini dapat pesan sebagai peringatan kita, pesan memberikan pelajaran kepada kita. Kita ngaku baca kok tetap air nih udah baca kok nggak terima pesan itu, jadi moto orang tuh moto WA aja langsung terima pesan terus punya sikap. Oh ini ngakunya moto malah misalkan bolak-balik kok nggak terima pesan apa-apa, lucu namanya bener. Apa yang lucu? Semua kata ini. Nah, ini itu mau kata, itu nggak terima pesan kenengah. Mau tahu ngetawain siapa, mau ngetawain saya. Peringatan untuk siapa? Lil alamin, untuk semua. Kalau Quran peringatan, makanya ya Quran ini bisa dipahami orang bangsa apa. Karena setiap rasul itu akan menyampaikan dengan bahasa kaumnya, ya kan? Nah itu harus dengan bahasa kaumnya karena seluruh alam dipahami oleh seluruh alam dengan bahasa kaum rasul itu. Nah, siapa yang mendapatkan peringatan dan pelajaran tentunya liman sa'a minkum ayat takim, yaitu orang yang berkehendak, yang memang benar-benar dia menghendaki kepengen daripada petunjuk ke jalan yang lurus. Sehingga yuk nggak bisa ngambil pelajaran dari Quran itu. Silakan yang merokok enggak ngantuk, yang orang merokok itu ngantuk. Tahu ini tanggung sedikit lagi. Paham ya? Quran itu menjadi peringatan pelajaran untuk semua alam. Jadi tidak semua ternyata dapat pelajaran karena apa? Ya tentunya siapa yang mau menghendaki mendapat pelajaran mencari jalan yang lurus, ya itu yang akan mendapatkan. Yang enggak ya enggak. Dan Allah biarkan, bukan Allah yang menyesatkan. Silakan yang udah tunjuk ya silakan kamu itu dengan Al-Quran itu. Tapi kalau enggak ya udah ya silakan kamu. Senang itu bukan Allah yang menyesatkan. Kamu menghendaki sesat ya dibiarkan sesat. Tapi kalau menghendaki petunjuk Allah akan beri tunjukkan.
Gini betul. Jangan salahkan Allah. Allah belum dapat taufik dan hidayah enggak begitu. Enggak begitu anaknya belum dapat hidayah Pak. Enggak. Ya, liman sa'aminkum. Siapa yang berkenan di antara kalian ayat takim ya untuk menempuh jalan yang lurus. Kalau jalan lurus ya Quran. Ini Al-Quran. Enggak yang lain. Wa ma tasa'una ila ayyasa Allahu Rabbul Alamin. Wa ma tasa'una dan kamu tidak dapat menghendakinya untuk bisa al-istiqomah al haq, menempuh jalan yang istiqomah. Nah, istiqomahnya ini yang benar. Nah, kalau istiqomahnya ila kecuali ayyasa Allah Rabbul Alamin, kecuali dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Tapi tadi di sini kita perlu perjuangan yang sungguh perlu riyadhah, perlu mujahadah. Sadaqallahul azim. Habis. Demikian tabarukan kita pelajari di Ma'rifati Tafsir Quran lagi sambil pandangan kita lain sebagai referensi atau rujukan di dalam tadarus dan tafakur serta mutola'ah kita terhadap firman Allah yang terkandung di dalam kitab Al-Qur'anul Karim surat At-Takwir ayat 1 sampai ayat 29. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masaikina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li ashabina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala minhum wal amwat wa tabiq bainana wa bainahum bil khairati rabbik warhamna anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa sa'an dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim.